Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Kelas 5 SD Kartika 111 Padang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali melakukan pembelajaran secara daring karena suasana wabah COVID-19 sampai saat ini belum menampakkan penurunan jumlah yang terpapar sampai saat ini. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak bapak semuanya, pada Selasa yang lalu kita sudah mempelajari tentang akhlak terpuji. Yang pertama kita sudah belajar tentang jujur. Yang kedua hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga tentang menghargai orang lain. Jadi sifat terpuji yang sudah kita pelajari tersebut Bapak harapkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya. Karena kata Rasulullah, ilmu bila amal kasyajaratin bila samaratin. Ilmu kalau tidak diamalkan sama halnya seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi ilmu yang sudah kita dapatkan kita usahakan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini kita masuk pada pelajaran yang keempat tentang bulan Ramadan yang indah. Nah, Bapak semuanya pasti sudah kenal dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang terdapat di dalam tahun Hijriah. Jadi kita umat Islam mengenal tahun Hijriah. Ada satu lagi tahun Masehi. Tahun Hijriah mulai diperhitungkan semenjak hijrah atau pindahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Di sana mulai penetapan tahun pertama Hijriah. Sedangkan tahun Masehi mulai diperhitungkan semenjak lahirnya Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih atau Masehi. Sementara kita umat Islam juga mengenal Hijriyah atau Hijrah. Nah, Bapak semuanya, di dalam tahun Hijriyah ini juga terdapat 12 bulan. Yang pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Sebelum kita masuk pembelajaran tentang bulan Ramadan yang indah, kita hafal terlebih dahulu nama-nama bulan Hijriah. Menyanyi anak bapak ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Nah, ya, kita ulang lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Nah, jadi dari 12 bulan Hijriah tersebut, urutan keberapakah bulan Ramadan? Kita acak lagi, kita urutkan. 1. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu bulan ke-9. Di urutan bulan Ramadan dalam kalender Hijriah adalah bulan yang ke-9. Nah, kalau dalam kalender Masehi
Bulan yang ke-9 adalah bulan September. Nah, jadi di bulan Ramadan ini kita umat Islam diwajibkan termasuk ke dalam salah satu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa nak Bapak? Ada 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Kita lihat, ada mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa syarat dalam rukun Islam, cuma ucapan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, lisan dan hati yang diminta di sana. Yang kedua, sholat juga tidak terlalu membutuhkan biaya. Ya, tidak membutuhkan biaya. Di sana keinginan dan kemampuan. Sholat, dalam sholat berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu kita berdiri sholat, boleh sholat sambil duduk, boleh sambil berbaring. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Juga tidak ada syarat, cuma keinginan dan kemampuan di sana. Yang keempat, ada zakat. Di sini ada syarat. Zakat ini bagi yang memiliki apa? Memiliki harta. Zakat terbagi 2. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal itu zakat harta. Ada batasan-batasan harta yang wajib kita bayarkan zakatnya, kita keluarkan. 2,5% dari harta yang kita miliki wajib kita keluarkan zakatnya dan diberikan kepada orang yang berhak menerima. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk mensucikan diri, dibayarkan 1 kali setahun, dimulai semenjak awal Ramadan sampai sebelum khatib naik mimbar di waktu hari raya Idul Fitri. Kembali kita ke Ramadan lagi. Jadi di bulan Ramadan, anak bapak semuanya, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa. Hukumnya wajib, termasuk salah satu rukun Islam. Apa yang dikatakan puasa? Puasa secara bahasa menahan. Ya, menahan. Secara istilah, menahan haus dan lapar serta segala yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi puasa itu ada batas waktunya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dibatasi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita puasa aja terus-menerus. Ini haram jadi puasanya. Puasa sepanjang masa diharamkan karena bisa merusak jiwa dan kesehatan kita. Nah, Bapak semuanya, puasa Ramadan hukumnya adalah fardu ain. Apa yang dikatakan fardu ain? Fardu artinya wajib, ain diri sendiri. Jadi puasa Ramadan itu puasa yang diwajibkan pada diri pribadi. Ya, pada diri pribadi bagi setiap umat Islam. Itu puasa. Dalil tentang puasa Ramadan yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Bapak mungkin sudah sering mendengar. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jadi ayat yang dibacakan tadi terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, sudah diwajibkan terhadap kamu berpuasa, kama kutiba, sebagaimana yang sudah ditetapkan, min qablikum, ya, sebagaimana yang sudah diwajibkan terhadap orang-orang qablikum sebelum kamu, la'allakum, mudah-mudahan atau agar kamu tattaqun, menjadi orang yang bertakwa.
Jadi apa tujuan puasa yang diwajibkan oleh Allah? Supaya kita termasuk orang yang bertakwa. Nah, tujuan puasa membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuan kita berzakat untuk membersihkan harta dan diri kita. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan adalah untuk kebaikan kita semuanya. Ya, perlu anak bapak garis bawahi, semua ibadah yang kita lakukan adalah untuk diri kita, bukan untuk Allah. Solat kita, apa tujuan solat? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berpuasa kita, kata Rasulullah juga dijelaskan, sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Untuk kita juga baru anak bapak. Jadi tujuan berpuasa selain untuk mendapatkan titel takwa di hadapan Allah, juga untuk menjaga kesehatan. Diperintahkan kita berzakat juga untuk kebutuhan kita, agar kita suci harta dan suci jiwa kita. Nah bapak semuanya, kemudian untuk tugas hari ini, ya, untuk tugas hari ini anak bapak hafal surat Al-Baqarah ayat 183 dan terjemahannya. Ingat anak bapak ya, dihafal, bukan dibaca. Jadi ketika surah hafalan nanti, kameranya dijauhkan supaya nampak perbedaan mana yang benar-benar hafal dan mana yang belum hafal. Jadi inilah materi kita untuk hari ini. Bapak sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.